warahmatullahi wabarakatuh. Neraka termasuk persoalan gaib yang harus diimani oleh kaum muslim. Namun bukan berarti kita tidak boleh mengetahui perkara gaib selama telah diinformasikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pemirsa, sejumlah informasi tentang fakta-fakta menakjubkan tentang neraka akan menjadi informasi menarik yang akan kami sajikan dalam Berita Hasanah hari ini. Siapapun yang membaca penjelasan tentang neraka dalam Al-Quran dan hadis akan mengetahui bahwasanya neraka adalah sebuah ciptaan Allah yang dapat melihat, berbicara, dan menyampaikan keluh kesah. Al-Quran memberitahu kita bahwa neraka dapat melihat para penghuninya dari kejauhan ketika mereka sedang menuju ke arahnya. Kemudian ia akan mengeluarkan teriakan-teriakan yang menakutkan sebagai pertanda betapa besar amarah, kegeraman, dan kebenciannya terhadap orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 12. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, seseorang akan diseret ke neraka dan neraka akan menciutkan dirinya. Allah kemudian berfirman, "Ada apa dengan engkau?" Neraka menjawab, "Orang itu berusaha mencari perlindungan kepadamu dari aku." Allah berfirman, "Bebaskan hambaku." Seseorang lagi diseret ke neraka dan orang itu berkata, "Oh Tuhanku, aku tidak mengharapkan hal ini darimu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa yang engkau harapkan?" Orang itu berkata, "Bahwa ampunanmu juga akan diberikan kepadaku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata pada neraka, "Bebaskan hambaku." Seorang yang lain lagi diseret ke neraka. Lalu neraka menyemburkan udara seperti keledai mendengus kepada seekor unta. Kemudian neraka menghirup udara sebanyak-banyaknya sehingga tidak ada lagi yang tertinggal. Imam Ahmad dan Tirmizi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, sebuah leher akan menjulur dari neraka. Leher tersebut mempunyai dua mata untuk melihat, dua telinga untuk mendengar, dan lidah untuk berbicara. Leher tersebut berkata, "Saya ditunjuk untuk mengawasi 3 jenis manusia, penguasa yang lalim dan sombong, orang yang meminta kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang suka membuat gambar." Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa, neraka sebagai makhluk Allah ternyata memiliki tanduk-tanduk. Informasi ini berdasarkan keterangan Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Ibnu Umar menuturkan, "Aku melihat dalam mimpi bahwa 2 orang malaikat datang kepadaku. Masing-masing dari mereka memegang sebuah cemeti besi di tangannya. Kemudian aku bertemu dengan seorang malaikat lain yang juga sedang memegang cemeti besi. Mereka berkata, 'Jangan khawatir, engkau orang baik. Kami hanya menginginkan agar engkau lebih banyak sholat pada malam hari.' Mereka membawa aku ke pinggir neraka yang terlihat seperti sebuah sumur dengan tanduk-tanduk. Setiap antara 2 tanduk berdiri seorang malaikat yang sedang memegang cemeti besi. Aku melihat seseorang yang sedang tergantung terbalik, diikat dengan rantai, dan aku mengenal beberapa orang dari mereka sebagai orang-orang Quraisy. Kemudian kedua malaikat itu membawa aku ke sebelah kanan. Lalu aku menceritakan mimpiku ini kepada Hafsyah, istri Rasulullah SAW. Hafsyah radhiyallahu anha pun memberitahu Rasulullah SAW mengenai mimpi tersebut. Mendengar cerita mimpiku, Rasulullah SAW berkata, "Abdullah benar." Pemirsa,
Informasi yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata neraka juga bisa berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar ini diriwayatkan Imam dalam kumpulan hadis-hadis sahihnya bahwa Abu Hurairah mengatakan, neraka mengadu kepada Tuhannya dan berkata, "Oh Tuhanku, sebagian dariku telah menghabiskan sebagian yang lain." Allah lalu mengizinkannya menghembuskan nafas 2 kali. Sekali dalam musim dingin dan sekali dalam musim panas. Itulah sebabnya mengapa udara sangat dingin pada musim dingin dan sangat panas pada musim panas. Bagaimana mungkin hembusan neraka itu bisa mempengaruhi suhu di dunia? Informasi ini memang terdengar janggal dan menggelikan. Tapi begitulah sumber-sumber yang dapat dipercaya telah mencatat kenyataan ini. Fakta ini diperkuat oleh riwayat Bukhari dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tunda salatmu sampai udara terasa sejuk, karena udara yang panas itu berasal dari neraka." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada kita bahwa neraka mempunyai 7 pintu sebagaimana yang difirmankannya. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar merupakan ancaman bagi mereka semua yang mengikuti setan. Neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu yang setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Al-Quran Surah Al-Hajr ayat 43 hingga 44. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, ini berarti setiap pintu telah diperuntukkan bagi para pengikut iblis untuk memasuki neraka sesuai dengan tingkat kedurhakaan masing-masing, dan mereka tidak akan bisa mengelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari azab neraka. Setiap dari mereka akan memasukinya melalui sebuah pintu sesuai dengan perbuatannya dan akan ditempatkan pada tingkat yang sesuai dengan perbuatannya. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anha pernah mengatakan dalam sebuah khutbah, pintu-pintu neraka itu sedemikian rupa. Maksudnya, pintu-pintu neraka itu berlapis-lapis, yang satu di atas yang lainnya. Informasi ini diperkuat dengan riwayat lain yang menyebutkan bahwa Ali radhiyallahu anha juga pernah mengatakan, pintu-pintu neraka berjumlah 7, yang satu di atas yang lain. Yang pertama akan diisi lebih dulu, baru yang kedua, kemudian ketiga, sampai semuanya terisi. Pada waktu orang-orang kafir tiba di neraka, pintu-pintunya akan dibukakan dan mereka masuk ke dalamnya untuk tinggal di sana selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam berombong-rombongan, hingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 71. Selanjutnya dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu untuk selamanya di sana. Neraka jahanam itulah seburuk-buruknya tempat bagi orang yang menyombongkan diri. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 72. Setelah orang-orang kafir masuk ke dalamnya, pintu-pintu itu akan ditutup, sehingga orang-orang yang telah dilemparkan ke dalamnya tidak akan bisa keluar lagi. Inilah kabar yang diinformasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Al-Quran Surah Al-Balad ayat 19 hingga 20. Ibnu Abbas mengatakan, ditutup rapat mengandung arti bahwa pintu-pintunya akan dikunci.
Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ia mengira bahwa hartanya itu akan dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya, ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya, api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang." Al-Quran, Surah Al-Humayyah menjadi semakin tinggi. Grendel yang digunakan untuk mengunci pintu-pintu tersebut akan sangat panjang sekali ukurannya, karena grendel yang panjang jauh lebih kuat dari yang pendek. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila bulan Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, sedangkan setan dan jin diikat." Pemirsa, dengan pintu bertingkat-tingkat hingga mencapai manusia yang lemah seperti kita. Yang lebih mengejutkan, ternyata neraka sangat luas dan sangat dalam. Informasi ini semakin kuat dengan faktasi geraham orang yang masuk neraka sama besarnya dengan gunung Uhud. Jarak antara kedua bahunya sama jauhnya dengan 3 hari perjalanan kaki. Tentu saja dengan ukuran seperti itu, para penghuni neraka sangatlah besar. Sedemikian besarnya, neraka masih bisa menampung seluruh penghuninya yang sangat banyak dari masa Nabi Adam alaihi salam hingga akhir zaman. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan, itu pun masih terdapat lowongan untuk lebih banyak lagi orang-orang kafir. Ingatlah pada hari tatkala kami berkata kepada neraka jahanam, "Apakah engkau sudah penuh?" Dan neraka menjawab, "Apakah ada tambahan lagi?" Al-Quran Surah Qaf ayat 30. Neraka jahanam ibarat sebuah mesin penggilingan, tempat orang membawa ribuan ton gandum untuk digiling tanpa henti-hentinya. Apabila semuanya telah habis digiling, ia masih menanti tambahannya. Ini pula yang disampaikan Nabi SAW, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada neraka, "Engkau adalah tempatku menghukum. Aku akan menghukum di dalam kamu siapa saja yang aku kehendaki. Surga maupun neraka akan diisi, tetapi neraka tidak akan berhenti diisi sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menginjakan kakinya di dalamnya sampai neraka berkata, 'Cukup, cukup.' Barulah setelah itu neraka berhenti diisi dan bagian-bagiannya akan makin berdekatan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melakukan kesalahan terhadap satu pun ciptaannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga menyampaikan, orang-orang kafir akan dilemparkan ke dalam neraka, dan neraka akan bertanya, "Apakah masih ada lagi?" Sampai Tuhan yang Maha Kuasa meletakkan kakinya di dalamnya, dan bagian-bagian neraka akan mendekat satu sama lain, dan neraka akan berkata, "Cukup, cukup, demi keagungan dan kehormatanmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Indikasi lain tentang luas dan dalamnya neraka adalah fakta bahwa jika sebuah batu dilemparkan dari atasnya, maka batu tersebut akan memakan waktu yang sangat lama untuk mencapai dasarnya. Abu Hurairah menuturkan, kami berada bersama Rasulullah SAW
kami mendengar suara sesuatu yang jatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, itu suara batu yang waktu hingga 70 tahun untuk mencapai dasarnya. Tentu sangat sulit dibayangkan betapa dalamnya dasar neraka itu. Luas dan pernah memberikan gambaran bagaimana neraka akan diperlihatkan pada hari kiamat nanti. Neraka jahanam akan diperlihatkan pada hari kiamat dengan 70.000 utas tali yang masing-masingnya akan dipegang oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim. Kita dapat membayangkan betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakutkan ini, yang memerlukan begitu banyak malaikat yang kuat dan kekar, yang kekuatannya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikasi lain tentang luasnya neraka adalah kenyataan bahwa dua ciptaan Allah yang besar, matahari dan bulan, akan menjadi dua ekor banteng yang berguling-guling di neraka. Jika matahari yang ukurannya jauh lebih besar dari bumi saja bisa berguling-guling di neraka, tentu neraka itu sangatlah luas dan dalam. Pemirsa, menurut informasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tubuh penghuni neraka akan menjadi sangat besar di dalam neraka. Di antara mereka ada yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemaksiatan dan dosa-dosa besar yang telah mereka lakukan, dan juga ada yang datang ke hadapan Allah karena kezaliman, kejahatan, durhaka kepada kedua orang tua, dan dosa-dosa besar lainnya. Serta ada pula mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi-nabinya. Pada waktu penghuni neraka masuk ke dalamnya, ukuran badan mereka besar sekali. Tetapi bagaimana bentuknya? Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta mereka. Menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jarak antara kedua bahu orang kafir yang masuk neraka adalah 3 hari perjalanan seorang penunggang cepat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, geraham orang kafir itu atau gigi taring atasnya sama besarnya dengan bukit Uhud, dan tebal kulitnya sama dengan 3 perjalanan. Hadis riwayat Muslim. Keterangan lebih rinci disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui riwayat Abu Hurairah. Kulit orang kafir gizi. Penambahan ukuran badan orang-orang kafir neraka dimaksudkan agar menambah azab dan siksaan yang akan mereka terima. Kita harus mempercayainya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menginformasikan hal itu kepada kita.